Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A6 ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Algoritma Penjadwalan. Baik, perkenalkan nama saya Sangan Hamzah dengan akhiran NIM 0295, kemudian Muhammad Sidik Damin dengan akhiran NIM 0306. Ada algoritma penjadwalan proses. Ada yang pertama itu first come, first serve atau FCFS, kemudian SJF, kemudian priority, SJ Holden, kemudian round robin. Selanjut- Selanjutnya itu FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Kemudian proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih terdahulu. Kemudian kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Kemudian proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Contoh FCFS. Diketahui ada tiga buah proses sebagai berikut. Ada tiga proses yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian waiting time itu ada P1, 2, 3, P2 ada 6, kemudian P3 6 juga. Selanjutnya, berikut gam, ada gambaran gancarnya P1 0, kemudian P2 itu 23, kemudian P3 itu 29. Kemudian waiting time yaitu proses dan waiting time. Proses P1 0, kemudian P2 23, kemudian P3 itu 29. Kemudian AWT-nya. Cara menghitung AWT-nya itu 0 ditambah 23 ditambah 29 dibagi 3. Hasilnya itu 52. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, ada fairness, yaitu penjadwalan FCFS adil dalam artian semantik dalam antrian. Selanjutnya itu efisiensi. Penjadwalan FCFS sangat efisien dalam menggunakan pemroses, kemudian waktu tanggapan. Penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. Kemudian turnout time, yaitu penjadwalan FCFS tidak bagus. Kemudian throughput atau penjadwalan FCFS tidak bagus. Selanjutnya itu dasar prioritas adalah pendeknya proses. Selanjutnya makin pendek atau singkat proses maka makin tinggi prioritasnya. Kemudian langkah 1, tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Langkah 2 yaitu penentuan proses mana yang dilayani oleh pemroses. Setiap proses yang ada dalam ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, maka rerat rerat waiting time atau AWT juga menjadi pendek. Algoritma ini dikatakan optimal. Kemudian contoh SJFS, FJF. Contoh 1 yaitu nama proses ada A, B, C, D dengan E, kemudian waktu tibanya itu 0 semua, kemudian lama eksekusi ada A10, B5, C7, kemudian D1 dan E3. FJ, FJ, SJF itu nama proses. Kita mulai dari D0, waktu tiba 0, kemudian lama eksekusi itu 1, kemudian waktu tibanya juga 0,
kemudian lama eksekusi 3, kemudian B, lama eksekusi 5, C, lama eksekusi 7, dan A, lama eksekusi 10. Kemudian nama proses. Nama proses ada D, waktu tiba 0, lama eksekusi 1, kemudian mulai eksekusi juga 0, kemudian selesai eksekusi 1, dan nilai TA-nya itu sama dengan 1. Kemudian waktu tiba 0, lama eksekusi 3, mulai eksekusi 1, selesai eksekusi 4, kemudian nilai TA-nya itu 4. Kemudian nama proses B itu waktu tiba 0, lama eksekusi 5, waktu eksekusi 4, selesai eksekusi 9, dan nilai TA-nya juga 9. Nama proses C, waktu tiba 0, lama eksekusi 7, mulai eksekusi 9, selesai eksekusi 16, dan nilai TA-nya 16. Dan yang terakhir yaitu A, waktu tibanya juga 0, lama eksekusi 10, mulai eksekusi 16, selesai eksekusi 26, maka nilai TA-nya itu 26. Kemudian YJA sama dengan 56 rata-rata, maka nilai TA-nya itu adalah 11,2. Kemudian contoh SJF, nama proses D, lama eksekusi itu 1, waktu tiba 0. Kemudian lama eksekusi 3, waktu tiba 2. Kemudian B, lama eksekusi 5, waktu tiba 5. Dan C, lama eksekusi 7, waktu tiba 7. A, lama eksekusi 10, waktu tiba 9. Kemudian contoh nama proses D itu waktu tiba 0, lama eksekusi 1, mulai eksekusi 0, selesai eksekusi 1, waktu waktu nunggu 0, dan nilai TA-nya 1. Kemudian waktu tiba 2, lama eksekusi 3, mulai eksekusi 2, selesai eksekusi 5, waktu tunggu 0, nilai TA-nya adalah 3. Kemudian B, 5, lama eksekusi 5, mulai eksekusi 5, selesai eksekusi 10, waktu tunggu 0, dan nilai TA-nya 5. Kemudian C, waktu tiba 7, lama eksekusi 7, waktu mulai eksekusi 10, selesai eksekusi 17, waktu tunggu 3, dan nilai TA-nya 10. Kemudian A, waktu tiba 9, lama eksekusi 10, mulai eksekusi 17, selesai eksekusi 27, waktu tunggu ada 8, dan nilai TA-nya itu 18. Jadi X TA sama dengan 78, 38, maka rata-ratanya itu 7,4. Kemudian priority S holding merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas proses ditentukan berdasarkan satu, time limit, kemudian memori requirement, kemudian file access, kemudian perbandingan antara baris proses dengan CPU. Selanjutnya yaitu tingkat kepentingan proses. PS2, priority as holding dapat dijelaskan secara primitif dan non-primitif. Primitif, jika ada proses yang baru, data memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk memproses yang baru datang tersebut. Kemudian non-primitif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue. Kemudian contoh, setiap setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu queue
dinaikkan satu tingkat, maka proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas nol, yaitu prioritas yang tertinggi. Contoh, diketahui 5 proses dengan urutan proses sebagai berikut. Proses ada 5 yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian bar stamnya itu P1 7, P2 2, P3 3, P4 2, P5 10. Kemudian prioritasnya P1 3, P2 4, P3 3, P4 1, dan P5 10. P1 itu 2, kemudian P5 12, P P4 2, P5 12, P1 19, P3 22, kemudian P2 24. Prosesnya prosesnya ada MS yaitu P1 12, P2 22, P3 19, P4 0, kemudian P5 2. Jadi AWT dari hasilnya yaitu 12 ditambah 22 ditambah 19 tambah 0 tambah 2 dibagi 5 apa sama dengan 11 ms. Baik, Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Sidik. Saya persilakan. baiklah, saya akan melanjutkannya. Round robin. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1 sampai tak terhingga, dan tidak akan menunggu lebih lama dari N-1 Q, di mana Q adalah lama satu kuantum. Algoritma RR sepenuhnya tergantung sebesar time kuantum atau TQ. Jika TQ terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma FCFS. Jika TQ terlalu kecil, maka semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Permasalahan algoritma RR. Permasalahan utamanya adalah menentukan besarnya TQ. Jika TQ yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Akibatnya akan terjadi banyak switch. Padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lainnya, atau disebut dengan konteks switch time. Sebaiknya jika TQ yang ditentukan terlalu besar, algoritma RR akan berjalan seperti FCFS. TQ ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 TQ. Penggunaan TQ seperti terlihat di gambar. Contoh duanya, diketahui 3 proses P1, P2, dan P3. P1 burst time-nya 23, P2 burst time-nya 6, P3 burst time-nya 6, dengan TQ 3. Gun card P1 0, P2 3, P3 6, P1-nya 9 lagi, P2-nya 12, P3 15, P1 18, P1 21, P1 24, P1 27, P1 30, P1 35, dan 35. Burst time proses P1, P2, P3. P1-nya memiliki burst time 0 sama dengan 9 kurang 3 ditambah 18 kurang 12 sama dengan
12. Sedangkan P2 3 tambah 12 kurang bintang sama dengan 3. Dan P3 6 tambah 15 kurang 9 sama dengan 12. Dengan AWT 12 tambah 9 tambah 12 kali 3 sama dengan 33,3 sama dengan 11 ms. Contoh 3RR, sebuah CPU dengan Quantum 4 mendapat beberapa proses yang kedatangannya sebagai berikut. Proses burst time P1 4, P2 9, P3 6, P4 5, dan P5 3. Kan card P1 0, P2 4, P3 8, P4 12, P5 16, P2 19, P3 23, P4 25, P2 26, dan 27. AWT average waiting time. Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses 1, 2, P1, P2 sampai P5. Proses P1 waiting time-nya 0, P2 4 tambah 19 kurang 8 tambah 26 kurang 23 sama dengan 18. P3 8 tambah 23 kurang 12 sama dengan 9. P4 waiting time-nya 12 tambah 25 kurang 16 sama dengan 21. Dan P5 waiting time-nya 16. AWT yang terjadi adalah 0 tambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 16 dibagi 5 sama dengan 74, dibagi 5 lagi sama dengan 14,8. FTR average turnaround. Proses P1 tiba saatnya 0, proses lama proses 4 saat mulai 0, saat selesai 4, turnaround time-nya 4. P2 saat tiba 0, proses lama 9 saat mulai 4, saat selesai 27. Turnaround time-nya juga 27. Proses P3 saat tiba 0, lama proses 6 saat mulai 8, saat selesai 25. Turnaround time-nya 25. P4 saat tiba 0, lama proses 5, saat mulai 12, saat selesai 26. Turnaround time-nya 26 juga. Saat tiba 0, proses P5 saat tibanya 0, lama proses 3, saat mulai 16, saat selesai 19, turnaround time-nya 19. Jumlahnya 101, rata-ratanya 20,2. Berbeda nama proses saat tiba lama proses A05, B13, C57, D61, E76. Jumlahnya 22. Kuantum. Dan chartnya seperti bisa dilihat di gambar. AWT-nya yaitu nama proses A, B, C, D, E. Nama prosesnya A saat tiba 0, proses lama proses 5, waiting time-nya 0 tambah 4 kurang 2, ditambah 10 kurang 6 sama dengan 6. Lama proses B saat tiba 1, lama proses 3, waiting time-nya 2 kurang 1, tambah 6 kurang 4 sama dengan 3. Lama proses C saat tiba 5, lama proses 7, lama waiting time-nya 7 kurang 5, tambah 13 kurang 9, tambah 17 kurang 15, tambah 21 kurang 19 sama dengan 10. Lama proses D saat tiba 6, lama proses 1, waiting time-nya 9 kurang 6 sama dengan 3. Lama proses E saat tiba 7, lama prosesnya 6, waiting time-nya 6, waiting time-nya 11 kurang 7 tambah 15 kurang 13 ditambah 19 kurang 17 sama dengan 8. AWT-nya sama dengan 6 kurang 6 tambah 3 tambah 10 tambah 3 tambah 8 dibagi 5 sama dengan 30. Lalu dibagikan 5 lagi sama dengan 6. Dari Gantt chart terlihat bahwa tiap proses dikerjakan menurut waktu, yaitu setiap proses diproses sebanyak 5 langkah. Awalnya P1 akan dikerjakan sebanyak 5 langkah, kemudian P2 sebanyak 5 langkah, dan begitu pun selanjutnya hingga P5. Proses yang sudah diproses menurut porsi waktu yang diberikan akan kembali menunggu dan berada paling belakang dari antrian proses yang ada.
Contohnya P1 dikerjakan di awal, kemudian ada P2, P3, P4, dan P5 yang mengantar di belakangnya. Jika P1 selesai diproses menurut porsi waktunya, maka P1 akan dipindahkan ke belakang, sehingga urutannya menjadi P1, P2, menjadi P2, P3, P4, P4, dan P1. Begitupun seterusnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.